Halo, perkenalkan nama saya Sanira Mapurmilala. Di sini saya akan membahas MFQ. Algoritma penjadwalan multiply feedback QQF atau MFQ. Ide dasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati QW seperti pada gambar berikut. Sistem proses, interactive proses, interactive editing proses, work proses, student proses. Dari gambar tersebut terlihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses yang sering disebut dengan algoritma multi-level queuing. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritasnya yang dasar adalah algoritma multi-level queuing di mana setiap queuing akan berjalan dengan algoritma PCFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam prakteknya algoritma multi-level queuing memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing subantriannya yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. MFQ atau multi-feedback queuing algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queuing. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama, proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu CPU akan tertulis penuh dengan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Algoritma ini didefinisikan untuk melalui beberapa parameter, antara lain 1. Jumlah antrian, 2. Algoritma penjadwalan tiap antrian, 3. Kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, 4. Kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, 5. Antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Dengan pendefinisian seperti tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Tapi untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Cara kerja MFQ, kuantum kurang 8, kuantum kurang 18, PCFS. Multilevel feedback queuing adalah salah satu algoritma yang berdasarkan pada algoritma multilevel queuing. Perbedaan mendasar yang membedakan multilevel feedback queuing dengan multi-level queuing biasanya adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Perhatikan gambar pada slide sebelumnya. 1. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada queuing atau quantum sama dengan 8 ms. 2. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q atau 1 kuantum sama dengan 16 ms. 3. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses QU0, dan jika suatu proses di QQ1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke QQ2. QW2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma PCFS. Multiply feedback queuing merupakan penjadwalan berprioritas dinamis, penjadwalan untuk mencegah atau mengurangi banyaknya sweeping dengan proses-proses yang sangat banyak. Penggunaan pemroses dilakukan karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama sehingga diberi jatah waktu atau jumlah kuanta lebih banyak dalam suatu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta, dan sebagainya, dan seterusnya. Dengan ketentuan berlaku, jalankan proses pada kelas tertinggi. 2. Jika proses menggunakan seluruh kuanta yang
alokasikan maka diturunkan kelas prioritasnya. 3. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Contoh kasus MFQ, proses F1 Bastem 10, prioritas 3, waktu kedatangan 0. Proses P2 Bastem 3, prioritas 1, waktu kedatangan 1. Proses P3 Bastem 4, prioritas 2, waktu kedatangan 2. Gancat P1, P2, P3, 0, 10, 13, 17. Penyelesaian proses P1 Bastem 10, prioritas 3, waktu kedatangan 0. Proses P2 Bastem 3, prioritas 1, waktu kedatangan 1. Proses P3 Bastem 4, prioritas 2, waktu kedatangan 2. P1, P2, P3, 0, 10, 13, 17. Waiting time P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9, P3 sama dengan 13 kurang 2 sama dengan 11, average 0 tambah 9 tambah 11 per 3 sama dengan 6,67. Di sini